Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Adik-adik sekalian, seperti biasa saya akan selalu meminta adik-adik untuk membuka videonya karena ini langsung saya record. Ya. Dan sudah saya buktikan bahwa recording itu betul adanya dan saya kirimkan ke Google Classroom pada kalian semua. Mungkin kalian melihat ada yang berbeda dari saya. Ini saya pakai kacamata radiasi karena ternyata mata saya cepat lelah. Saya alhamdulillah ada kacamata radiasi. Mudah-mudahan membantu mengurangi kelelahan mata ketika harus sering berinteraksi dengan laptop, gitu ya. Adik-adik sekalian, sebagaimana sudah saya informasikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari materi yang keempat, yaitu tentang pernikahan di dalam Islam atau pernikahan dalam Islam. Kalau dulu di KTSP, kurikulum KTSP tahun 2006 itu judulnya biasanya adalah munakahat, bab dan babnya bab 5, materi yang kelima. Sekarang ternyata Departemen Agama atau Kementerian Agama dalam hal ini menempatkan materi tentang pernikahan dalam Islam itu di materi yang keempat atau di bab 4 semester ganjil. Ini tentu bukan tidak ada maksud. Kita yakini ini ada maksudnya, antara lain yang saya sendiri sudah mengetahui. Maksudnya adalah ternyata ada saja di antara kalian yang ketika lulus gitu ya, memutuskan untuk membangun mahligai rumah tangga. Ada saja itu. Tiap tahun ada saja, ya. Bahkan untuk yang tahun 2020 kemarin, 2020 itu nikahnya satu angkatan, ya. Datang ke sekolah itu suami istri, ya, angkatan tahun 2020 berarti angkatan 9 kalau tidak salah. Yaitu istrinya sudah dalam keadaan mengandung anak pertama mereka. Dan tiap tahun seperti itu ada aja. Maka mungkin ya salah satu manfaatnya adalah kalian bisa memiliki bekal atau modal pertama gitu ya, untuk kalian yang ingin kemudian melanjutkan jenjang kehidupan selanjutnya gitu ya, bukan jenjang pendidikan selanjutnya. Baik. Dan alhamdulillah ini sudah cukup banyak, sudah 20 orang, 21. Ini sengaja tidak saya aktifkan lagi izin untuk bergabung, silakan saja. Karena ternyata ada di antara kalian yang berkeberatan kalau ikut Zoom-nya sampai 2 kali dalam seminggu. Ya, sekali lagi dari awal sudah saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi kelas lain yang ingin mengikuti Zoom pada jadwal kelas lain. Maksudnya misalnya hari Selasa itu yang wajib ikut Zoom adalah kelas 12, 5, 6, dan 7. Sedangkan kelas 12, 1, 2, 3, dan 4 ya silakan saja kalau mau ikut. Dan linknya juga terbuka untuk siapapun. Bahkan kalau ada orang tua kalian yang mau ikut silakan aja. Gak ada masalah. Ya. Jadi jangan merasa terbebani ya. Biasa sajalah gitu. Anggap
biasa saja. Yang mau ikut saya tentu mengapresiasinya, ya. Ya, apresiasi itu bisa dalam bentuk nilai dan seterusnya. Yang tidak mau ikut ya tidak apa-apa. Hanya saja saya beritahukan bahwa daftar hadirnya tetap saya hitung. Yang ikut daftar hadirnya tetap saya hitung. Ya begitu ya, itu sebagai pembukaan. Sekarang saya mau screen atau share screen materi keempat mana ini. Nah, ini dia. Sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Sudah muncul ya? Baik. Alhamdulillah. Nah, ini bab keempat atau materi yang keempat, yaitu pernikahan dalam Islam. Kita tahu bahwa nikah itu sunnatun min sunanil anbiya wal mursalin. Ya, nikah itu adalah salah satu sunnah. Sunnah itu jejak, rekam jejak para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga menikah. Bahkan Nabi Adam itu kita yakini ya langsung dipilihkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sunanul anbiya'i wal mursalin. Hampir tidak ada kita dapati seorang nabi yang tidak memiliki anak, ya, kecuali misalnya Nabi Isa, ya, karena memang ada apa namanya, ada dalam bahasanya yang betul apa gitu ya, ya ada mukjizat lah buat Nabi Isa, ya, ketika terjadi penyergapan oleh orang-orang yang menentang beliau, ya, kemudian Allah angkat gitu ya, Allah angkat Nabi Isa ke langit, sekarang berada di dalam surga. Ini pemahaman ahlu sunnah wal jamaah ya, bahwa Nabi Isa sekarang masih hidup dan ada ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dimensinya lain lagi gitu. Alamnya udah alam yang lain dan tidak perlu kita perdebatkan. Kenapa demikian? Para ulama pun begitu, ya. Ketika menafsirkan ayat tentang diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya menyerahkan itu diantara perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang hanya Allah yang mengetahui kepastiannya. Begitu. Tapi sekali lagi pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, akidah kita mengatakan bahwa Nabi Isa sekarang masih ada, masih hidup, dan nanti di akhir zaman sebelum hari akhir dimulai, sebelum hari kiamat, Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung memimpin umat Islam kita ini semua berhadap-hadapan dengan siapa? Nanti di akhir zaman ada siapa yang matanya satu? Ada Dajjal. Nah, pinter ya. Dajjal. Nah, hadirin sekalian, kita langsung saja ya materi. Nah, ini diawali dengan tadarrus. Tadarrus Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya yang baca, kalian dengarkan. Pahalanya sama kok ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang baca dan yang mendengarkan bacaan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Itu surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Intinya adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam dua ayat ini. Wala tangkihu, dan janganlah kamu wahai laki-laki menikahi manakaha abaukum, perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak minan nisa illa ma qad salaf, kecuali zaman dahulu, kecuali dulu sebelum larangan ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dulu itu laki-laki kalau demen sama ibunya boleh dikawinin. Misalnya ibunya masih cantik aja, udah tua juga. Ya, anaknya demen sama ibunya boleh dikawinin. Nah, setelah ayat ini turun, maka anak menikahi ibu itu udah nggak boleh. Ya, anak menikahi istri dari bapaknya atau ibu tiri gitu ya, itu juga udah nggak boleh. Innahu kana fahishatan wa maqtan, karena yang demikian itu nikah dengan istri dari bapakmu adalah fahisyah, perbuatan yang keji, wa maqtan, dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak demen, Allah marah. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk, cara-cara untuk mendapatkan, misalnya ya, mendapatkan harta yang buruk. Misal, kan ada aja nih ya, ayah seseorang, ayah A menikah dengan si ibu B, gitu ya. Kemudian si ayah A ini meninggal dunia, mewarisi harta yang sangat banyak, ya. Nah, anaknya nggak pengen berbagi hartanya dengan harta warisannya dengan ibunya, maka dia nikahin ibunya. Nah, zaman dulu bisa begitu, sekarang udah nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan wasa'a sabilan ya, antara lain penafsirannya adalah seperti itu. Cara yang buruk untuk mendapatkan harta. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian wahai laki-laki ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ya, ibu yang mengandung kalian, melahirkan kalian. Wa banatukum, dan anak perempuan kalian. Ayah kamu menikah dengan kamu, boleh apa enggak? Enggak boleh. Dulu boleh enggak? Dulu mau boleh-boleh aja. Ya. Setelah ayat ini turun udah enggak boleh. Wa akhwatukum, dan saudara perempuan kalian, alias saudara kandung perempuan, empok, adek gitu ya, kawin sama empok itu nggak boleh. Wa ammatukum, dan bibi kalian, bibi, bude,
istri dari saudara ayahmu, gitu ya. Wa khalatukum wa banatul akhi, anak perempuan dari saudaramu. Misalnya, paham gak nih anak perempuan dari saudaramu? Berarti apa? Sepupu ya? Apa? Ya, saya misalnya menikah dengan siapa nih? Yang muncul aja nih. Saya menikah dengan Syaadah misalnya. Syaadah ada nggak Syaadah? Ada. Ada Pak Hadiroh. Misalnya ini mah. Misalnya saya menikah dengan Syaadah. Ya, Syaadah kemudian punya saudara atau saya punya saudara, bukan Syaadah. Saya punya saudara. Saudara saya menikah dengan siapa nih? Marsa Amalia, tuh yang kelihatan. Ya, ya. Kemudian setelah beberapa tahun Saada meninggal. Ya, saya kan sendirian tuh. Nah, Marsa dengan saudara saya itu punya anak perempuan. Ya, saya nikah dengan anaknya adik saya, dengan anaknya si Marsa Amalia. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan wabanatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-lakimu. Wabanatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan kamu, dan seterusnya gitu ya. Pokoknya ini dua ayat ini larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini, dan di dalam dua ayat ini. Terus di sini nih yang terakhir di ayat 23. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan kamu menikahi dua perempuan yang bersaudara. Ya, misalnya Sa'adah punya adik namanya Putri. Ya, saya nikah dengan Sa'adah sekaligus dengan Putri, boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu yang dimaksud dengan wa antajma'u bainal ukhtaini. Dulu boleh enggak? Boleh dulu mah. Dulu mah boleh. Ya. Anaknya si Budi anaknya 4. Cewek semua, cakep semua. Saya nikahin 4-4-nya boleh nggak? Boleh dulu mah. Oh sekarang nggak boleh. Innallaha kana ghafurur rahima. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha memberikan rahmat. Maksudnya apa? Yang dulu-dulu udah biarin yang dulu-dulu mah. Ya, hukum ini berlaku mulai dari ayat ini turun. Ayat ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian surat Ar-Rum ayat 21. Surat Ar-Rum ayat 21. Ini ayat yang paling terkenal. Ayat yang paling sering dibaca oleh qari ya sesaat sebelum acara pernikahan ya. Sering hadirkan acara pernikahan? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, bahwasanya Allah telah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari sebangsa kalian. Nah, ini dia. Ini dalil bahwa manusia nggak boleh kawin sama selain manusia. Waduh, tinggal 10 menit lagi. Perasaan baru mulai ya. Cepet banget ini Zoom nih waktunya. Nih,
min anfusikum, dari yang sejenis dengan kalian. Ya, manusia nggak boleh kawin sama binatang. Ya, ada kan belakangan ini ada tren ya, bukan di negara kita, di negara yang lain kawin sama binatang, sama anjingnya misalnya atau sama kudanya misalnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Azwajan, pasangan-pasangan kalian. Jadi yang Allah ciptakan bagi manusia pasangannya adalah dari yang berjenis manusia, bukan 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 yang lain, bukan binatang, bukan tumbuhan, ya bukan setan, apalagi setan. Ya, kawin sama setan, kawin sama jin, nauzubillah min. Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup tentram, bahagia bersamanya, bersama pasangan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah membuat di antara kalian itu mawaddah. Mawaddah itu apa? Perasaan sayang, perasaan simpati, ya, cinta kasih, begitu, ya. Warahmah dan rahmat. Rahmat itu apa bedanya mawaddah dengan rahmat? Mawaddah itu cinta kasih manusia antar sesama manusia, sedangkan rahmat itu kasih sayang Allah kepada manusia, kepada makhluknya. Ya. Maka ada ayat pertama surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama, dari akar kata yang sama, dari kata rahmah juga, dari kata rahmah juga. Tapi ulama kemudian menafsirkan rahmat itu adalah sifat Allah berupa kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluk hidupnya di dunia ini. Kepada manusia, baik manusia yang mukmin, yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya, di dunia ini yang mukmin dikasih nikmat, yang tidak mukmin, yang kafir juga dikasih nikmat. Allah tidak beda-bedakan. Nah, itu namanya sifat rahmannya Allah. Sedangkan nanti di akhirat Ar-Rahim, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka di akhirat ada surga, tempatnya orang-orang yang beriman, dan ada neraka, tempatnya orang-orang kafir. Ya, itu. Nah, rahmat Allah khusus bagi orang yang beriman, mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan mereka yang dimasukkan ke dalam neraka sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Neraka tempatnya siksa, bukan tempatnya berbelas kasih. Begitulah. Nah, itu ya bedanya. Mawaddah itu cinta kasih antar sama manusia, rahmah itu cinta kasih Allah kepada kita manusia. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, apa itu? Hal yang demikian itu apa maksudnya? Apa? Apa? Berpasangan antara laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Bukan antara laki-laki dengan kuda misalnya, atau antara kuda dengan perempuan misalnya. Ya, berpasangan antara laki-laki dengan perempuan untuk kemudian menciptakan kehidupan yang harmonis, yang tentram, yang bahagia, saling cinta mencintai, ya. Keduanya saling mencintai. La ayatin, benar-benar ada tanda-tanda di qaumi yatafakkarun, untuk mereka yang berpikir. Nah, itu ya. Ada nggak terjemahannya di sini?
Nanti kali di bawahnya ya. Itu cek aja nanti terjemahannya di Al-Quran ya. Insya Allah apa yang tadi saya terjemahkan dan saya jelaskan beberapa bagiannya ya, tidak meleset insya Allah ya. Kemudian ini infografis perkawinan, ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ini nggak pernah dirubah sampai sekarang ya. Dan jangan sampai dirubah. Kenapa? Karena undang-undang ini sudah sangat jelas dan memuat atau sesuai dengan syariat Islam. Misalnya apa? Muslim hanya boleh kawin dengan Muslim. Itu. Jadi kalau di negara kita ada Muslim kawin dengan non Muslim, itu keluar negeri kawinnya, nggak bisa di Indonesia, ya. Itu yang yang paling krusial misalnya. Jangan sampai ini di amandemen atau diganti gitu ya. Karena kalau diganti udah lain lagi nanti ceritanya. Ya sekarang ini kan sudah ada misalnya upaya-upaya untuk melakukan legalisasi gay namanya? Gay itu apa? Iya, Pak. Iya, hubungan sesama jenis gitu ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini. Eh, selanjutnya ini baca sendiri ya. Kan sudah saya kirim juga itunya ya, filenya ya. Kemudian ini ada tadabur ya. Cerita tentang Nabi Adam alaihissalam ya. Kemudian ada kutipan dari kata pujangga di paragraf yang keduanya itu. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Ya itu dikutip sama Roma Irama ya. Sama Bung Haji Roma Irama gitu. Baca sendiri lah ya. Nah itu ada tuh free sex, cinta sesama jenis, homoseksual yang dilakukan oleh kaum gay dan lesbian. Ini makanya undang-undang ini tidak perlu diamandemen, tidak perlu dirubah-rubah, udah biarin aja. Itu udah sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian pernikahan telah menjadi kebiasaan para nabi, wali, ulama. Tadi sudah disampaikan di awal ya. Dan paragraf yang keempat, Islam tidaklah mengingkari perasaan cinta. Nah ini dia. Justru karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal akal dan syahwat, ya, akal dan syahwat, keinginan untuk ya melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan ya, maka Islam memfasilitasinya dengan pernikahan. Nah, begitulah ya. Kemudian ini Al-Qur'an ya. Biasanya sekarang biar dikata soleh dan solehah gitu ya. Maharnya selain emas juga seperangkat alat sholat. Di antaranya Al-Qur'an. Enggak, ya bebas, boleh aja. Yang paling penting nanti ini waktunya juga udah mau habis ya, maka selintas-selintas saya sampaikan. Yang paling penting dalam hal mahar itu atau mas kawin itu yang bisa dipergunakan oleh si perempuan gitu. Nanti kamu jangan mau tuh mas kawin uang 2.000 rupiah. Misalnya nikahnya tahun 2000, mas kawinnya 2000, jangan mau. 2000 dapat apaan? Waduh. Enggak, itu kan angka cantik. Cantik apaan? Enggak bisa dipakai. Kalau 2000 kilogram emas baru tuh mau. Atau 2000 gram emas baru mau. 2000 rupiah. Ada-ada aja. Jangan mau, Neng. Ya. Minta mahar yang sesuai. Yang berlaku di masyarakat kita. Ya. Umumnya masyarakat ya 20-30 juta. Mintalah segitu. Jangan minta 300 juta. Itu namanya menyusahkan calon suamimu.